Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Selasa pekan keempat Paskah 27 April 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tumbuhkanlah kepekaan telinga, hati, budi dan pikiranku untuk mendengarkan dan mengenal suara-Mu. Bukalah ruang hatiku untuk menerima Engkau dalam hidupku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, berilah ruang hatimu untuk Tuhan. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah pertanyaan diajukan orang-orang Yahudi kepada Yesus ketika berjalan di seputar Bait Allah. Mereka mengajukan pertanyaan ini karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Padahal Yesus sudah secara terang-terangan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Putera Allah. Yesus sudah mengadakan banyak mujizat, di antaranya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan banyak peristiwa lainnya. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi bimbang? Bagi Yesus, faktor utamanya adalah bahwa mereka sendiri tidak percaya kepadanya sebagai Mesias. Kalau orang Yahudi sudah menolak dan tidak mau percaya kepadanya,
maka segala pekerjaan baik yang telah dilakukan Yesus tidak berarti dan berguna bagi mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka mencibir bibirnya dan bertegak tengkuk. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mau mendengarkannya. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihatnya. Mereka punya hati tetapi tidak merasakannya. Mereka adalah bangsa pilihan Allah dan masuk dalam kelompok orang beragama, tetapi tidak menghayati dan mengamalkannya dalam hidup setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, orang Yahudi tidak percaya dan hanya menduga-duga. Maka tidaklah mengherankan bila mereka tinggal dalam kebimbangan antara keraguan dan kepastian, antara tidak percaya dan merasa tertarik. Saudara, kita telah dipermandikan dan menjadi anak-anak Allah. Maka sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Dia adalah Putera Allah, Dia adalah Juru Selamat kita. Kedua, Yesus bukan pribadi yang ingin menonjolkan diri sebagai Putera Allah. Yesus mau agar orang sungguh-sungguh percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus sebagai manusia dan Tuhan yang bangkit selalu hadir dalam diri kita. Maka berilah ruang hatimu untuk menerima Tuhan. Saudara, berilah ruang hatimu untuk Tuhan. Dia pasti akan menyatakan dirinya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa, pekan keempat Paskah. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.